Selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara. Pagi ini kita berjumpa lagi lewat kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita berdoa. Bapa di sorga, kami siapkan hati kami untuk kami boleh menerima firman-Mu yang jadi kekuatan buat setiap kami Tuhan. Di tengah-tengah keadaan seperti ini kami butuh firman-Mu yang melawat, menguatkan setiap kami, meneguhkan iman percaya kami, pengharapan kami, kasih kami. Tuhan menolong kami, mengurapi kami semua. Dan kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Pagi ini kita masuk dalam 1 Timotius pasalnya yang keempat. Ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan saya bacakan. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa ada sebuah penekanan dalam pasal ini yang Paulus sampaikan kepada jemaat, kepada Timotius, dan Timotius disuruh sampaikan kepada setiap orang percaya yang ada pada waktu itu. Apa itu Saudara? Tentang satu hal yang penting, yaitu tentang ibadah. Karena ayat ini mengatakan latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Ibadah itu bukan sesuatu yang main-main. Ibadah itu punya dampak yang besar. Ibadah itu mempengaruhi hidup kita. Ibadah itu punya apa ya saudara, punya kekuatan yang luar biasa. Dan firman Tuhan berani berkata begini, baik untuk hidup yang sekarang. Apa itu hidup yang sekarang? Tentang bagaimana kesejahteraan kita, kebahagiaan hidup kita, masa depan kita, saudara, kesehatan kita, itu bergantung, berkaitan sekali dengan yang namanya ibadah. Makanya kalau saudara ingat Keluaran 23 ayat 25, di sana ada perintah Tuhan kepada bangsa Israel, bagaimana mereka disuruh beribadah kepada Tuhan Allah. Supaya apa? Janji firman itu berkata bahwa supaya rotimu, airmu diberkati dan segala penyakit dilalukan daripadamu. Itu punya pengaruh yang besar sekali. Saudara, percayalah bahwa kehidupan kita di dunia ini, saudaraku, perjalanan hidup kita di dunia ini sangat dipengaruhi oleh yang namanya ibadah kita. Baik atau tidak baik hidup kita, itu ditentukan dari bagaimana ibadah kita kepada Tuhan. Baik atau tidak baik ibadah kita. Dan itulah sebabnya saya melihat bahwa hari-hari ini kekuatan jahat itu, saudara, sedang merusakkan ibadah kita. Sedang mengendurkan ibadah kita, sedang menghalangi ibadah kita. Dan bahkan firman Tuhan berani bilang begini Bapak Ibu Saudara, kalau sudah melihat bahwa perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Ini sesuatu yang serius. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Kita harus berjuang katanya, di dalam apa? Di dalam kita memelihara ibadah itu. Kita harus berjerih payah katanya, dalam kita melakukan ibadah itu. Kenapa saudara? Karena memang ini yang dikehendaki oleh Tuhan. Ini dulu yang harus kita kerjakan. Ini baru langkah awal sebetulnya, saudara. Bagaimana kita disuruh beribadah, disuruh menghampiri Tuhan. Ibadah itu adalah saat dimana kita menghampiri Tuhan. Disitulah kekuatan Allah, sukacita, berkat-berkat Allah, perkenanan Allah, saudara. Itu dialirkan dalam hidup saya dan saudara. Pada waktu kita menghampiri Allah lewat ibadah kita, saudaraku. Disitulah kekuatan Allah yang saya katakan, perlindungan Allah, semua yang terbaik itu dialirkan dalam hidup saya dan saudara. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan, saudaraku, ibadah itu mengandung janji baik untuk hidup yang sekarang, terlebih lagi untuk hidup yang akan datang. Dan tolong saya dan saudara, karena ini sesuatu yang sangat penting sekali, ini sangat serius sekali. Dan marilah sama-sama di saat-saat yang seperti ini, Bapak Ibu Saudara,
Jangan biarkan ibadahmu itu jadi berhenti karena keadaan yang seperti ini. Karena memang itulah tujuan iblis. Dibuatnya keadaan seperti ini, dikondisikannya kehidupan kita. Maka tujuannya adalah supaya ibadah ini jadi hilang. Kita enggak lagi menjadi umat yang suka menghampiri Allah. Kita jadi orang-orang yang kehilangan kontak dengan Tuhan. Kita jadi orang percaya tetapi kita kehilangan itu sudah komunikasi dengan Tuhan. Dan ketika kekuatan itu, jalur komunikasi itu terputus, saudara, maka habis saya dan saudara. Ya. Lewat jalur komunikasi itu, saudara, semua yang baik itu mengalir masuk dalam hidup saya dan saudara. Dialirkan dari sorga dalam hidup saya dan saudara. Kekuatannya itu mengalir buat saya dan saudara. Itulah sebabnya hari-hari ini dipotong. Iblis sedang memotong jalur itu. Iblis memotong, saudaraku, ibadah kita dengan Tuhan. Kenapa? Karena iblis tahu bahwa punya dua pengaruh ibadah itu. Baik untuk hidup yang sekarang, yang saya katakan tadi, tentang bagaimana kebahagiaan hidup kita, sejahtera hidup kita, bagaimana kita berkemenangan dalam hidup ini, berhasil dalam hidup ini. Saudara, berkecukupan hidup ini itu sangat dipengaruhi sekali dengan yang namanya ibadah kita kepada Tuhan. Terlebih yang firman Tuhan katakan, bagaimana kemudian hubungan yang selanjutnya itu, keuntungan selanjutnya itu tentang kehidupan kekal yang kita akan dapatkan. Bahwa hidup ini bukan cuma tentang hidup yang sekarang ini. Bahwa hidup ini adalah sesuatu yang Tuhan sedang persiapkan untuk kita masuk dalam sebuah kehidupan kekal yang akan datang. Dan tolong kita, Bapak Ibu Saudara, tolong kita supaya firman ini boleh merema dalam setiap kehidupan kita, saudara, sehingga seperti yang Paulus katakan kepada Timotius, kita harus berjerih payah, kita harus berjuang, saudara, di tengah-tengah kondisi yang seperti ini, ya, yang sedang menina bobokan kita, yang sedang membuat kita sudah kehilangan gairah dalam kita beribadah. Tapi kita sama-sama mau bertekad, kita berjuang, kita mau paksakan diri kita semaksimal mungkin. Untuk apa? Untuk kita berjumpa dengan Tuhan lewat ibadah kita. Sudah bisa beribadah di rumah seperti yang sedang kita lakukan. Kita berdoa. Ya saudaraku, kita sedang mengadakan doa berantai. Kita mau lakukan itu, Bapak Saudara. Lalu pembacaan firman yang kita lakukan tiap-tiap kita pribadi, saudara. Kita mau kerjakan itu terus. Tuhan memberkati kita. Ya, karena disitulah kemudian kita akan melihat bagaimana yang saya katakan aliran-aliran kekuatan sorga, aliran-aliran berkat sorga itu mengalir dalam hidup saya dan saudara. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah Tuhan yang sudah menasihatkan kami, berbicara buat kami. Tolong kami Tuhan, mampukan kami untuk kami boleh berjuang. Kami boleh berupaya terus, kami tidak menyerah dengan keadaan seperti ini. Kami tidak mau dinina bobokan dengan keadaan seperti ini. Tapi kami mau berjuang untuk kami boleh terus memiliki ibadah. Kami punya saat-saat di mana kami menghampiri Tuhan yang jadi sumber hidup kami. Sumber kekuatan, sumber segalanya dalam hidup kami. Tuhan menolong setiap kami. Hamba menyerahkan seluruh jemaat Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Pemeliharaan berkat Tuhan turun atas setiap mereka sepanjang hari ini. Hamba bawakan mereka yang dalam keadaan sakit, jamah, lawati, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Oleh kuasa bilur Tuhan mereka disembuhkan oleh Tuhan dengan sempurna. Terima kasih. Kembali sekali lagi hamba menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Jemaatmu ada dalam perlindungan roh, jiwa, tubuh mereka. Ada dalam perlindungan darah daripada Tuhan. Sepanjang hari ini mereka boleh menikmati berkat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba mengucap syukur, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.